Mas Bro, kembali dengan saya Andriano Motovlog. Jangan lupa like and subscribe di video kali ini. Dan kali ini saya akan membuat konten apakah bisa holder stang dipasang di motor tanpa stang. Maksud saya motor yang tidak terlihat stangnya atau tertutup dengan bodinya asli dari pabriknya motornya. Loh Bang, apakah bisa Bang holder stang itu digunakan untuk bit yang nggak kelihatan stangnya atau tanpa stangnya atau tertutup bodinya stangnya? Itu kan harusnya dilepas dulu Bang bodinya. Nah terus pertanyaan kedua, holder stang ini kan bisa digunakan untuk motor sport maupun motor metik yang ada stangnya yang asli dari pabriknya, jadi stangnya terlihat tanpa ada bodinya. Dan itu pertanyaan ketiga, ya Bang, kan motor Abang Andriano Motovlog kan yang Evan ESP 2017 itu yang ada di beberapa video itu kan nggak ada stangnya. Nah itu kan hanya body. Itu maksudnya Abang Andriano Motovlog itu bagaimana sih? Saya masih kurang paham untuk pembicaraan Bang Andriano Motovlog ini. Oke, saya akan menjawab yang pertanyaan nomor 3. Untuk di dalam video bit atau motor saya, bit di dalam beberapa video saya atau berada di channel saya memang tidak ada stangnya. Jadi saya tidak membongkar bodi depan atau bodi dekatnya 10 meter itu tidak saya lepas. Jadi yang saya maksud holder stang ini akan saya gunakan untuk di bagian spion. Kemudian memang sih benar untuk pertanyaan nomor 2 akan saya jawab. Memang kalau holder stang ini bisa digunakan untuk bit yang ada stangnya, yang terlihat stangnya otomatis dari pabriknya. Misalnya abang-abang beli bit yang ada stangnya, terus kemudian Scoopy yang ada stangnya, kemudian motor sport CBR R15 R25 dan lain sebagainya kan ada stangnya, ya memang bisa digunakan untuk holder stang. Untuk motor saya tidak ada stangnya atau tertutup bodinya, atau istilahnya motor saya tanpa ada stangnya. Untuk yang pertanyaan ke-1, abang-abang pasti bingung sekali. Pasti jawabannya tidak bisa Bang untuk dipasang di motor Abang Andriano Motovlog yang tidak ada stangnya. Itu nggak bisa Bang kalau dipasang holder stang ini. Ya untuk yang pertanyaan nomor 1, silakan nonton video ini dari awal hingga akhir. Dan kemudian kalau misalnya memang untuk pertanyaan nomor 2 itu termasuk istilah atau kesimpulannya memang tidak bisa holder stang ini digunakan untuk motor bit yang tanpa stang. Harusnya pakai stang ya. Dan apakah holder ini saya buang atau tidak saya pakai? Pasti abang-abang pikirnya seperti itu. Kalau tidak dipakai, otomatis saya beli yang holder yang khusus untuk spion. Nah, kalau misalnya saya beli holder untuk spion, terus holder stangnya ini buat apa? Kan sayang banget atau sia-sia banget membuang uang dengan sia-sia untuk membeli sebuah holder. Tapi misalnya abang-abang punya holder yang mirip seperti Bang Andriano Motovlog ini, jangan khawatir, nonton aja video saya dari awal hingga akhir. Jadi ini holder stang ini akan saya pasang di spion, jadi tidak membongkar stang atau tidak membongkar bodi depannya biar kelihatan stangnya. Tidak, saya tidak mau bongkar-bongkar, nanti malah hasilnya motornya jelek.
Nah, biar motornya masih bagus, apa bisa untuk holder setang ini dipasang di motor saya. Dan kalau misalnya abang-abang punyanya yang setang, pakai aja, jangan beli lagi, saran saya. Soalnya kalau misalnya kita beli holder yang spion, itu kemungkinan dari daerah atau wilayah kan harganya beda-beda. Kalau di daerah saya misalnya harganya 25 yang spion, kemudian yang setangnya ini 35. Nah, kan lebih mahal. Nah, masa sayang banget kita buang uang 35.000 rupiah terus beli lagi dengan harga 25.000 rupiah untuk beli holder lagi, kan gak enak kalau kita membuang uang. Kan lebih baik kan uangnya bisa digunakan untuk lain sebagainya. Nah, saya punyanya yang holder setang. Jadi di video ini memang sangat penting sekali yang abang-abang mempunyai holder setang tapi bingung motornya itu matic yang tanpa setang, jadi kan bingung, pastinya beli lagi holdernya yang khusus spion. Jangan, karena sayang banget kalau uangnya misalnya dibuang sia-sia ya. Jadi kalau uangnya harus digunakan untuk beli makan atau kehidupan sehari-hari aja, jangan beli lagi untuk holdernya. Dan ini memang holdernya ini memang saya pasang di spion, tapi pasti tidak bisa, atau pasti berpikirnya abang-abang tidak bisa, lebih baik dibuang atau beli lagi, jangan. Oke, untuk pertanyaan abang-abang yang jawabnya tidak, itu menurut saya memang iya. Tapi kalau menurut saya untuk pertanyaannya di video ini, saya akan memberitahu bisa. Tapi saya tidak bingung banget untuk motornya Beat yang ada setangnya atau yang tidak ada setangnya, atau motor sport, itu saya tidak membingungkan atau tidak memikirkan motornya. Jadi pokoknya motornya istilahnya bisa dipakai, tapi saya punya holder setang. Jadi untuk video ini jangan di pause, jangan ditinggalkan, jangan dipercepat, jangan ditunda, karena ini informasinya sangat penting untuk abang-abang mempunyai holder setang tapi bingung dengan motornya, ya kan? Pasti pertanyaan gitu, ntar di dalam komentar nanti, atau saya beritahu di dalam video ini untuk abang-abang bisa, atau biar lebih tahu holder setang ini bisa digunakan untuk motor tanpa setang atau untuk motor yang punya setang. Motor sport itu pasti di setangnya. Kalau di spion itu yang tanpa setang. Jadi tapi ini holder saya setang, jadi saya pakai yang di motor tanpa setang karena motor saya semua tanpa setang. Jadi masa motornya dibongkar gitu bodinya atau gimana, kan sayang banget kalau misalnya dibongkar gitu, nanti hasilnya lebih jelek atau apa, motornya malah kayak orang apa gitu, kayak orang balapan liar atau apa, yang motornya yang dimodif-modif itu tidak. Jadi saya untuk motornya saya tidak melepas bodinya ya, untuk abang-abang ingat itu pertanyaan saya, tidak melepas bodi di motor saya atau untuk melepas bodi untuk mencari setang, tidak. Ini saya akan memasang holder setang di spion. Abang-abang pasti bertanya atau berpikir, ya nggak bisa lah bang, masa bisa? Pasti bisa. Lihat aja di video ini adalah video yang sangat penting. Jadi
siapa yang bilang nggak bermutu, wah gak bermutu, gak guna atau apa gitu bang. Nah, itu tidak, itu memang masih berguna sekali kalau yang memiliki holder stang ya. Ya jangan berkomentar yang negatif, yang berkomentar yang positif aja, karena saya akan memberi informasi-informasi yang lebih lanjut di beberapa video lama maupun baru, karena ini informasi yang saya ketahui dan yang saya tahu dan saya pergunakan untuk selama hidup, atau yang saya sudah mengetahui semuanya yang ada di dalam video atau di dalam channel ini. Oke, langsung aja saya akan ke motor saya, nggak usah banyak ceramah lain-lainnya. Abang-abang pasti berpikir tidak bisa digunakan di motor tanpa stang ya kan. Langsung aja saya langsung berada di motor saya. Ini saya sudah berada di motor saya, Beat tanpa stang, tidak terlihat stangnya ya kan. Dan untuk saya bicara tadi, itu motor yang saya maksud ini, tapi holder stang itu akan saya pasang di spion ya, di spion sini. Nanti saya pasang di bagian spionnya sebelah kiri di sini. Tapi tidak akan membongkar bodi-bodi, tapi berpikirnya abang-abang pasti bongkar bodi ya. Tapi saya tidak mau untuk membongkar bodi, tapi tetap bodinya utuh seperti ini. Jadi saat di perjalanan itu motornya biar lebih terlihat bagus, biar gak jelek banget. Kalau dilihat orang kok pretelan atau gimana motornya, kan gak enak. Jadi pandangan orang lain maupun pandangan saya sendiri untuk mempunyai motor sebagus ini, masa dipretel semua atau dilepas semua bodinya untuk mencari stangnya, untuk demi memasang holder stang ya. Jadi untuk sebelum saya memberitahu caranya bagaimana holder stang ini bisa digunakan untuk motor yang tanpa stang, pasti penasaran. Oke, langsung aja saya beritahu. Dan di bagian karet, kan ini karet untuk menutupi sebuah baut spion ya. Jadi seperti ini baut spionnya. Jadi abang-abang pasti berpikir, loh bang, masa spionnya atau holder stangnya ini ditaruh spion? Oke, akan saya beritahu, atau ya saya beritahu. Masa gini kan, yang abang-abang maksud gini ya kan? Tidak. Kalau gini lama kelamaan nanti gini akan goyang kalau saat ada polisi tidur. Nah tapi ini yang saya maksud, ada dua istilah yang saya maksud. Saya akan memasang holder stang di bagian spion, kemudian kalau ada polisi tidur, holder stangnya ini biar tidak gerak-gerak seperti gini atau goyang-goyang sendiri, itu tidak ya. Tapi abang-abang pasti berpikir, ya bang harus dirapatkan atau gimana ya. Walaupun tetap dirapatkan, itu tetap saja goyang semua seperti gini. Tapi yang saya istilahnya benar, saya rapatkan tapi bukan di bagian sini ya, atau pegangan spion atau ya pokoknya pegangan atau tegangan spionnya itu tidak yang saya maksud. Tapi saya maksud itu saya akan memasang di bagian karetnya untuk menutup yang si bautnya. Nah kan ada karet, kita akan memasang holder stang itu di karetnya. Jadi seperti ini, kita akan naikkan karetnya sedikit, kemudian kita jepit seperti ini. Bentar. Ini kita tekan sampai benar-benar rapat ya, atau menyatu, atau biar lebih keras gitu.
seperti ini. Oke, seperti ini ya. Kalau misalnya ingin dirapatkan atau lebih keras, biar kita kerasin lagi biar lebih menyatu. Nah, seperti ini holder setang digunakan untuk motor bit tanpa setang ya. Kita menggunakan sebuah karet motor bit yang tanpa setang itu taruhnya di sini ya, bukan kita akan membongkar bagian bodi motornya. Saya nggak mau, biar kelihatannya lebih bagus. Jadi saya memang berkreatif atau menyarankan kalau untuk abang-abang kreatif itu harus digunakan karena itu yang sangat penting ya. Jadi kayak saya memiliki holder setang tapi motornya tanpa setang, itu harus kreatif atau memiliki saran-saran lainnya ya. Seperti ini di bagian motor tanpa setang dan menggunakan holder setang ya. Jadi ini nanti saya akan beritahu atau saya akan memperjelaskan lebih dekat atau lebih detail holder setang di bagian motornya. Oke, ini motor tanpa setang tapi saya menggunakan atau saya mempunyai holder setang. Jadi saya nggak mau beli holder yang asli yang ada atau istilahnya holder khusus untuk spionnya. Tidak, ini hasilnya kalau holder setang digunakan untuk motor bit tanpa setang seperti ini. Ya kan, tapi tadi kalau misalnya ini kepingin kurang rapat, bisa ini ditekan satu tangan, kemudian satu tangannya untuk memutar ini agar untuk merapatkan. Ini tidak goyang banget kalau saat ada polisi tidur, tapi goyangnya hanya sedikit gini, tapi nggak goyang geraknya banyak, itu tidak ya. Jadi ini udah terlalu rapat, nah rapat banget. Seperti ini holder setangnya bisa digunakan untuk motor bit tanpa setang. Jadi seperti ini, sudah tahu holder setang digunakan untuk motor bit tanpa setang. Seperti ini hasilnya. Oke, pasti pertanyaan abang-abang atau pikirannya abang-abang sudah tahu holder setang bisa digunakan di motor tanpa setang. Ya kan, pasti sudah tahu caranya bagaimana. Itu sebuah hasil kreativitas Bang Andriano Motovlog sendiri, atau yang Bang Andriano Motovlog yang sudah mengetahui sendiri atau mencari informasi sendiri. Jadi di semua di video channel abang-abang yang lainnya maupun yang jadi YouTuber maupun sebelumnya atau sebaliknya, itu masih belum ada holder setang digunakan di motor tanpa setang. Nah, pasti yang adanya holder tanpa setang digunakan di motor tanpa setang hanya ada di Andriano Motovlog saja.
Jadi untuk abang-abang pasti kaget banget tuh, Bang, kok bisa ke aneh banget Bang, kan seharusnya holder stang itu kan harusnya digunakan untuk motor yang ada stangnya gitu Bang, tapi kok Bang Andriano Motovlog ke motornya tanpa stang tapi kok pakai karet spionnya motornya Bang Andriano Motovlog Bang. Ya bagus sekali lah, kreatif banget. Nah ya memang kalau kan saya udah bilang kalau kita punya holder stang pakailah saja yang holder stang, dan kalau yang punya holder khusus untuk spion sendiri pakai aja holder untuk spion sendiri. Tapi kalau untuk saya ini holder stang yang ada di motor saya sekarang itu fungsinya ada dua. Yang pertama untuk motor yang tanpa stang yang tadi atau di video ini, dan yang kedua holder stang bisa digunakan untuk motor sport atau matic yang ada stangnya. Tapi saya tidak punya motor beat atau matic yang ada stangnya atau terlihat stangnya, tidak ada. Kemudian juga tidak ada atau tidak punya motor sport, masih belum punya. Jadi saya punyanya hanya motor yang tadi. Jadi pasti tahulah motor saya Speed F1 ESP 2017 sudah ada di video-video atau di dalam channel saya. Dan terima kasih untuk abang-abang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jadi jangan lupa like and subscribe di video kali ini. Dan saya juga minta maaf kalau misalnya ada orang lewat atau kesalahan video saya, atau saat menggerakkan kameranya juga ada sedikit goyangnya. Minta maaf pembicaraan saya terlalu cepat atau terlalu lambat, juga minta maaf. Dan kalau misalnya di video ada suara-suara lain juga saya minta maaf. Tetap fokus saja di videonya, jadi tidak usah fokus untuk suara lainnya, misalnya suara tukang bakso, suara air atau apa. Jangan, fokus saja untuk pembicaraan saya, karena ini adalah informasi yang sangat penting. Jadi mohon maaf ada di video ini ada kesalahan atau apa, saya minta maaf. Dan untuk menuju ke 1 juta subscriber silakan subscribe sekarang atau subscribe di video ini. Dan untuk ingin bertemu dengan saya atau informasi yang lebih lanjut akan sampai atau bertemu kembali di video baru atau video-video baru. Dan untuk informasi-informasi atau videonya pasti akan lebih lanjut, informasi yang abang-abang belum tahu dan saya sudah tahu akan saya membuat videonya. Dan sampai jumpa, bertemu kembali dengan saya Andriano Motovlog. Sampai jumpa di video berikutnya.